Hey, kembali lagi sama gua Jerry Simamura. Kali ini di program baru kita Wanjer, wawasan Jerry di jam 8 worldwide. Nih, kali ini gua akan ngebahas tentang hal-hal yang dekat sama gua, hobi gua dan kesukaan gua, yaitu tentang sepak bola. Kali ini gua ngebahas tentang sejarah-sejarah sepak bola nih. Bukan sejarah sepak bola sih, lebih tepatnya sejarah-sejarah Piala Dunia ya. Karena nggak lama lagi, sekitar mungkin 10 tahun lagi lah ya, atau mungkin 8 tahun lagi kita masuk ke satu abad Piala Dunia nih. Kan Piala Dunia terakhir kita ingat 2022 Qatar yang juara Argentina dengan bintangnya Messi. Tapi kita juga harus tahu nih kalau sebenarnya Piala Dunia punya sejarah yang panjang. Piala Dunia itu pertama kali dilakuin di negara Uruguay, khususnya di Montevideo. Nah, di sono pertama kalinya Piala Dunia dibikin. Formatnya masih kecil, timnya juga mungkin masih sekitar ya di bawah 20 lah. Pada saat itu juara Piala Dunia pertama kali itu uh, Uruguay, yang di mana mereka bisa ngalahin Brazil di final 2-1. Setiap 4 tahun sekali diadain tuh Piala Dunia yang sering banget dilakuin di berbagai-berbagai negara, khususnya di Latin ataupun di negara-negara di bagian Amerika. Sampai akhirnya pas Perang Dunia Kedua pecah, Piala Dunia jadi pospon dulu. Belum ada pertandingan tuh sepanjang 1940, dari 1940 sampai 1950 mungkin, atau 1945 sampai akhirnya di 1950 diadain lagi tuh Piala Dunia di Brazil. Dan kembali lagi Uruguay jadi juaranya. Kembali lagi Uruguay ngalahin Brazil di situ. Setelah itu berjalan berapa tahun, setelah 1950 terus diadakan lagi Piala Dunia per 4 tahun sampai terakhir kemarin 2022. Di Piala Dunia tersebut sejauh ini sih yang menjadi pemegang juara terbanyak tuh Brazil dengan 5 kali juara, dengan sang legenda Pele almarhum udah ngebawa Piala Dunia ke Brazil sampai 3 kali. Di sepanjang sejarahnya Piala Dunia di tahun 1970 Piala Dunia Brazil juara. Di tahun 83-nya pialanya si Brazil hilang. Nah itu semenjak saat itu, semenjak nggak lama dari situ, sekarang bentuk trofi Piala Dunia udah terbentuk trofi yang baru yang kita lihat sekarang. Kalau dulu tuh bentuknya kayak cangkir gitu. Kalau sekarang udah ada orang megang bola dunia. Dari sejarah-sejarah yang ada sepanjang Piala Dunia, ini nanti Piala Dunia 2026 nanti bakal dilakuin di negara Amerika Tengah nih, khususnya Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ini formatnya menjadi format yang baru nih buat kita-kita. Yang selama ini kita lihat cuma 32 tim, sekarang mungkin udah sampai 48 tim. Jadi kapasitasnya lebih banyak. Kali aja ya kan ini ngebantu kita timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Hmm. Kuota-kuotanya pun ditambah. Mungkin aja dan tim-tim yang akan ikut juga makin seru. Jadi kita bisa ngikutin Piala Dunia full, bisa sampai sebulan gitu. Dan nggak lama dari situ, di tahun 2030 kita akan merayakan 100 tahun Piala Dunia. Nah itu lebih banyak lagi yang ngadain. Ada dari Maroko, Spanyol, dan juga ada lagi dari beberapa negara seperti dari Amerika dan juga beberapa negara lain. Jadi mungkin yang ngadain sekitar ada 6 tim lah. 6 negara ya. 6 negara dengan 48 tim. Wah itu pasti seru cuy. Karena kan semakin banyak tim, daerahnya semakin jauh, cuman akomodasinya mungkin mahal kali ya. Ya semoga lah Indonesia bisa lolos untuk ke Piala Dunia. Aduh. Kemudian di sepanjang pagelaran Piala Dunia banyak nih fun fact tentang siapa sih legenda-legenda yang hidup di zaman-zaman itu. Kalau ada penghargaan tentang pemain dengan cetak gol paling banyak di Piala Dunia, sepanjang Piala Dunia itu datang dari Miroslav Klose, striker Jerman yang terakhir dia main Piala Dunia 2014 kemarin yang ngebawa Jerman juga jadi
juara Piala Dunia. Dia udah ngecetak sekitar 16 gol. Itu pemain emang subur. Kalau kita dari 2006 udah ngikutin Piala Dunia, pasti udah tahu dong dia siapa. Dia tipe-tipe striker-striker yang kuat lah di depan. Beda dengan gaya-gaya permainannya, kayak gaya-gaya pemain-pemain Brazil yang bermain seperti nari. Kalau dia sendiri sih emang tipe striker tunggal di depan. Piala Dunia ini juga nggak semata-mata tentang Piala Dunia laki-laki ya. Di perkembangannya, Piala Dunia juga banyak yang ngikutin. Dari Piala Dunia U17, U23, sampai Piala Dunia usia dewasa. Nah, kalau untuk Piala Dunia U17 yang akan dilakuin sebentar lagi, itu dibikin di daerah lagi, di negara Indonesia. Nah, jadi Indonesia jadi tuan rumah tuh untuk undang tamu-tamu lain biar bisa lolos main di Indonesia. Kita tahu nih pemain-pemain timnas Indonesia yang udah latihan berat pasti bisa berbicara cukup banyak lah. Walaupun seenggaknya nggak berbicara dalam permainan, berbicara sebagai tuan rumah yang cukup ramah dan baik. Biar besok-besok kalau ada acara kita ngikut. Gitu. Piala Dunia ini juga ajang beberapa pemain-pemain spesial yang bisa kita lihat. Dan cara-cara permainan yang paling terkenal. Kalau mungkin Brazil dengan terkenal dengan cara permainannya seperti samba, kita tahu juga Italia dengan gaya catenaccio-nya atau pertahanan Brendel. Jerman dengan tim dieselnya, atau mungkin Prancis dengan tim ayam jantannya. Ya, mereka punya dengan nama yang macam-macam. Kalau misalnya Italia, kita selalu ingat catenaccio-nya, pertahanan Brendel. Mereka cara mainnya itu cukup simpel, yang penting bertahan cukup kuat aja. Mereka cetak 1-2 gol itu udah cukup bagi mereka. Mereka nggak ada nafsu untuk menyerang yang tinggi. Tapi kalau untuk bertahan sampai darah penghabisan, kayaknya kita susah untuk ngejebolinnya. Salah satu lagi fun fact ataupun hal yang seru di Piala Dunia itu banyak dramanya. Contohnya aja ingat pas 2006, di mana legenda kita, legenda pemain bola, Zinedine Zidane gundul Materazzi. Itu tuh bagian-bagian dari salah satu drama-dramanya. Atau mungkin lu ingat gol tangan tuannya si Maradona, yang karena kagak nyampe kepalanya, dia tonjok tuh bola pakai tangan. Wah, Piala Dunia emang menjadi salah satu acara yang paling seru nih menurut gue. Kalau buat teman-teman yang tahu lagi Piala Dunia apa yang khas di dalam setiap Piala Dunia, coba lu kasih tahu deh ke kita. Nah, satu lagi, 2 atau 3 fun fact lagi. Piala Dunia pertama di Afrika 2010, Afrika Selatan, yang juaranya Spanyol. Itu Piala Dunia menurut gue berkesan ya. Karena selain usia gue pada saat itu juga usia remaja ya, SMP, Piala Dunia 2010 tuh menurut gue seru karena setiap pertandingannya itu berisik. Penontonnya pakai trompet. Terus lagunya sampai sekarang selalu terkenang. Mungkin dulu kalau 2002 tahun 98 di Prancis Ole Ole Ole, kalau di 2010 Samina Mina Shakira, itu lagu emang paling terkenang sekarang. Malah ngebandingin tuh Piala Dunia setiap edisi dengan Piala Dunia mana yang paling seru. Di zaman-zamannya Piala Dunia 2010 banyak kontroversinya. Kita lihat timnas Prancis yang 2018 jago banget, di 2010 mereka kacau banget mainnya. Apalagi ada gol kontroversialnya dari Lampard yang harusnya masuk jadi nggak masuk. Maka dari situ tuh banyak sekarang FIFA mulai pakai VAR untuk melihat itu gol masuk apa enggak. Atau enggak si Suarez yang nahan bola pakai tangan ke gawang Ghana yang bikin Ghana nggak lolos. Itu di 2010. 2014 ada lagi fun fact yang sedih ya kan. Kita lihat tuan rumah Brazil kebantai sama Jerman. Terus tim-tim yang akan jadi juara, Messi kalah di final sama Jerman. Di 2018 kita nggak tahu siapa Kylian Mbappe, pemain-pemain pemain-pemain Prancis saat itu, semuanya moncer-moncer. Kita lihat mereka bisa juara. Jadi gue mau ngasih tahu ke teman-teman untuk tetap dukung timnas Indonesia di U17 di Piala Dunia, dan juga buat teman-teman semuanya untuk info ataupun apa hal-hal wawasan baru yang pengen kalian pengen dibahas, coba deh kasih tahu di komen biar gue bahas. Ini perkenalan video gue, semoga ini
membuat kalian bahagia. Terima kasih.